Sekarang saya akan melanjutkan video tutorial Civil 3D dari video sebelumnya. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Pertama-tama, kita mau tampilkan warna perbedaan elevasinya dengan cara kita klik kanan surface-nya, lalu pilih surface properties, dan di surface style-nya kita ganti dulu ke elevation banding. Lalu kita ke menu analisis. Nah, di sini tipenya kita pastikan dulu di elevasi. Lalu grid range-nya kita by range interval. Di sini saya ganti menjadi 1. Lalu kita run atau tanda panah ke bawah ini. Jika sudah, kita apply OK. Nah, maka akan muncul perbedaan elevasi warnanya ini. Nah, setelah itu kita perlu menentukan titik rencana trasenya. Sebelum itu kita harus membuat garis batu terlebih dahulu. Caranya kita buat circle, kita C enter. Nah, lalu kita buat garis tengahnya, PL enter. Seperti ini. Setelah itu kita akan copy, CU enter, ke titik atau daerah yang kita rencanakan. Nah, usahakan jika merencanakan itu samakan elevasinya atau samakan warnanya agar tidak terlalu banyak cut Elvin nantinya. Nah, di sini saya merencanakan dengan 4 titik. Nah, di sini agar tidak terlalu riuh, saya akan mengganti surface style-nya terlebih dahulu. Caranya juga sama seperti tadi, kita klik kanan surface-nya, lalu pilih surface properties, dan kita ke menu information, dan di sini surface style-nya kita ganti ke kontur 1 meter dan 5 meter background, lalu kita apply OK. Nah, di sini bisa dilihat titik rencana yang saya buat tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat alinyemen horizontal. Terdapat 2 cara untuk menggunakan alinyemen horizontal ini, yaitu dengan polyline dan layout. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu membuat alinyemen dengan menggunakan polyline. Pertama-tama kita ketik dulu PL, kita akan membuat garis polyline-nya, lalu kita hubungkan antar titiknya, enter. Nah, jika sudah, kita ke menu alinyemen, lalu pilih grid alignment from polyline. Setelah itu kita klik garis yang kita buat tadi, lalu enter lagi. Nah, di sini namanya kita ganti dulu menjadi alinyemen horizontal. Nah, di sini di conversion option ini kita uncheck semua, lalu pindah ke desain kriteria. Nah, pada desain speednya saya buat 60. Lalu ini kita checklist, dan medium radius table yang ini kita ganti ke Nmax nya menjadi 8%, lalu OK. Nah, jika sudah masuk, maka garis polyline ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, apabila ingin mengganti template lain, caranya kita ketik insert,
lalu enter. Nah, maka muncul seperti ini, kita current drawing. Lalu di sini kita klik titik 3 ini. Nah, di sini kita pilih template yang baru, lalu open. Nah, di sini sudah muncul, kita klik 2 kali, lalu muncul seperti ini. Pilih yang insert using geographic data. Nah, muncul seperti ini, kita bisa close saja. Ini juga di close. Nah, untuk lanjutannya kita akan membuat alignment labelnya. Kita bisa klik kanan alignmentnya, lalu pilih edit alignment label. Nah, di sini kita klik ini import label set. Di sini kita ganti ke EII-WPN, lalu OK. Lalu kita coba apply. Nah, di sini bisa dilihat labelnya itu berada di tengah-tengah garis alignmentnya. Nah, kita bisa ubah alignment stylenya menjadi perpendicular with line. Caranya ini kita ganti ke perpendicular with line, measure-nya juga sama, kita ganti, lalu OK, dan di sini kita apply OK. Nah, maka labelnya menjadi di samping seperti ini. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan yang by layout. Sebelum itu, ini bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke alignment, pilih ke create alignment by layout. Nah, di sini namanya juga kita ganti terlebih dahulu menjadi alignment horizontal. Lalu di sini alignment style-nya kita ganti ke EII-WPN dan kita masuk ke desain kriteria. Nah, di sini desain speed-nya juga sama seperti tadi, 60 km. Di sini kita centang, Nmax-nya juga diganti menjadi 8%, lalu OK. Nah, muncul menu lagi seperti ini. Selanjutnya kita pada menu ini kita klik ke tanda bawah seperti ini, kita pilih yang cross station setting. Lalu ini kita centang semua. Light-nya innya saya buat 60 dan radiusnya saya buat 120 dan outnya juga sama 60, lalu OK. Setelah itu pilih lagi yang tanda ke bawah ini, pilih yang strike no curve, lalu bisa hubungkan antar titiknya ini. Kita enter. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat pada tikungan pertama ini menjadi lengkung FC atau full circle. Caranya kita pilih ke menu icon ini, kita klik ke bawah, lalu pilih yang free curve fillet yang 2 element radius. Lalu kita klik garis yang pertama, lalu klik garis yang kedua, dan di sini kita pilih yang less than dan kita masukkan radiusnya. Saya buat radiusnya 120, enter. Nah, di sini sudah menjadi lengkung FC. Nah, pada tikungan yang kedua saya akan mencoba jadikan lengkung SCS. Caranya kita pilih ke menu ini, kita klik tanda ke bawah, lalu pilih yang ini, yang between two element. Lalu kita klik garis yang pertama, lalu garis yang kedua, kita pilih yang less than dan kita masukkan radiusnya 120
dan ingat tadi saya buat 60, outnya juga 60, lalu enter. Nah, ini sudah menjadi lengkung SJS. Dan juga bisa kita menambah tikungan. Caranya kita pilih ke icon ini, insert PI, lalu kita klik ke titik yang kita mau. Contohnya seperti ini di sini. Lalu enter. Nah, maka muncul tanda PI. Nah, jika ingin menghapus juga caranya juga sama. Kita klik ke icon ini, tanda segitiga yang ada silangnya, delete PI, lalu kita klik titik PI-nya, lalu enter. Nah, maka akan hilang titik PI-nya. Nah, juga apabila di lengkungan sini atau di sini terdapat kayak tanda seru gitu, caranya kita bisa merubah radiusnya. Caranya dengan cara kita klik tanda ini, icon ini, alignment grid view. Nah, di sini pada radius ini kita bisa ganti. Di sini pada tikungan pertama dan di sini pada tikungan yang kedua. Ini kita close. Nah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alignment vertikal. Yang pertama, kita akan buat dulu profilnya. Kita klik profile, lalu kita pilih create profile from surface. Nah, di sini yang surface kita buat pada video sebelum ini, kita klik, lalu pilih add, lalu kita klik draw in profile view. Nah, pada di sini view name-nya kita ganti menjadi alignment vertikal. Maaf, pada profile view-nya kita namain menjadi profil memanjang ya. Lalu pada view style-nya kita ganti menjadi EII WPN. Lalu bisa kita next, dan di sini kita pilih yang user, lalu next. Nah, di sini juga sama, kita pilih user. Nah, di sini kan ada automatically, kan sudah ada angkanya. Kita bisa bulatkan. Di sini kan di sini 28,57, maka saya akan bulatkan menjadi 29 dan di sini menjadi 39. Nah, pada speed profile view ini kita uncheck, lalu pilih next, ini juga next. Nah, select band-nya kita ganti ke EEI WPN, lalu next. Nah, di sini lalu kita create profile view, kita taruh di sini. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita klik profilnya, kita klik kanan, pilih yang selanjutnya untuk selanjutnya kita klik profile lagi, lalu pilih yang create profile by layout. Nah, di sini kita klik yang garis birunya ini. Nah, maka muncul seperti ini. Ini bisa kita namai terlebih dahulu.
alignment vertikal. Lalu stylenya kita ganti juga ke EIWPN, dan desain kriterianya kita use, lalu OK. Nah, maka muncul juga seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rencananya, garis rencananya kita pilih ke icon bawah ini, pilih yang draw straight with cross, lalu kita buat garis rencananya. Lalu kita enter. Nah di sini ada tanda seru seperti ini, kita bisa tarik saja agar tidak kita coba ganti yang ini. Nah, jika sudah, lalu kita perlu meng-cut and fill. Caranya kita klik kanan profilnya, lalu pilih profile view properties, kita klik profilnya, kita pilih profile view properties. Nah, di sini kita masuk ke heads. Nah, kita cut dan fill, lalu kita apply OK. Nah, di sini terdapat tanda seru, kita ubah lagi atau kita geser lagi sampai tidak ada tanda seperti ini. Nah, jika sudah, untuk memunculkan nilai LT dan LVJ, kita bisa melakukan dengan cara, yaitu kita klik kanan profilnya, lalu kita pilih profile view properties. Nah, di sini kita pilih yang ke menu band. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, di sini pada profil 1 dan profil 2, ketiga dan di bawahnya ini kita bisa ganti ke alignment vertikal. Nah, jika sudah, kita bisa apply dan OK. Maka bisa kita lihat di sini nilai LT dan
LVJ sudah muncul. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan super elevasinya. Caranya kita klik garis alignmentnya, lalu di sini pilih yang super elevasi, kita klik ke bawah, lalu pilih grid survey view. Di sini kita namanya super elevation view dan OK. Nah, saya taruh di sini yang kosong. Nah, maka akan tampil ini super elevasinya. Setelah itu kita bisa untuk menghitung kecukupan jarak antar tikungan. Caranya kita klik kanan alignmentnya, pada alignment ini kita klik kanan, lalu pilih yang edit super elevation. Nah, di sini kita pilih yang calculate. Nah, pada sini saya pilih yang single. Kita berada di tengah-tengah, kita pilih yang center, lalu next. Nah, di sini guideline-nya saya ganti menjadi 3,5, lalu ini 3,5, ini 2%, lalu next. Nah, di sini normal shoot width-nya kita coba ganti menjadi 2,5, dan di sini menjadi samakan aja, lalu next. Setelah itu kita cek dulu apakah sudah benar, lalu finish. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa close. Nah, di sini kan muncul seperti ini ya, kita bisa delete saja. Berikutnya saya akan menjelaskan cara create PA tagging. Pertama, kita buat dulu polygon, kita masuk ke menu home, lalu pada icon ini kita pilih yang polygon. Size-nya saya pakai 36, lalu kita klik dan pilih yang bawah ini, circle, lalu radiusnya saya pakai 5, enter. Nah, ini sudah terlihat. Nah, mengapa bikin circle ini menggunakan polygon? Kenapa tidak langsung menggunakan garis circle J enter itu? Karena nanti ada fitur yang tidak bisa menggunakan langsung garis circle tersebut. Jadi kita bikin circle-nya itu dengan polygon. Nah, selanjutnya kita buat garis tengahnya, kita klik enter, kita cari dulu tengahnya di sini. Nah, lalu kita akan copy menjadi 2. Nah, saya di sini saya mau garis tengah ini hilang. Caranya kita ketik layout. Nah, lalu pilih yang polyline, lalu kita klik garisnya, pilih yes, dan maka garis tengahnya hilang. Nah, maka untuk memunculkannya lagi, kita bisa klik kanan garis ini, lalu pilih display order, pilih yang send to back. Nah, maka akan muncul kembali. Nah, terus saya mau bikin ketebalan garisnya ini terdapat perbedaan ketebalan. Caranya kita klik kanan garisnya, lalu pilih properties, dan di sini kita masuk ke geometry dan global width-nya pakai 0,2. Kita
kita enter, kita lihat. Nah, maka bisa dilihat, nah ada perbedaan ketebalan. Nah, lalu selanjutnya saya buat teksnya untuk di sini. Kita ketik enter, lalu ketik PI, lalu kita blok. Nah, di sini agar lebih besar saya pakai 5. Kita lihat. Nah, tulisan di sini masih terlalu besar ya, maka saya akan mengecilkan terlebih dahulu. Caranya kita klik ini, lalu pilih properties yang masuk ke teks. Lalu pada text height-nya saya buat 2,5, dan justify-nya kita pilih yang ke tengah, kita pilih yang middle center. Lalu kita akan move tulisan ini menjadi ke sini. Kita coba move enter. Biar lebih center saya move dengan ukuran 2,5. Nah, berikutnya kita akan buat blok. Nah, kita close dulu. Kita buat blok dulu terlebih dahulu. Kita ketik B, enter. Nah, di sini kita beri nama terlebih dahulu frame PI tagging. Lalu pilih yang select object, kita select objeknya, lalu pilih enter. Nah, di sini kita pilih pick point lagi, dan kita pilih yang di tengah-tengahnya. Lalu oke. Nah, ini sudah menjadi satu, sudah terblok. Lalu yang kedua juga sama, saya akan buat bloknya. Kita ketik B, enter. Lalu saya namai out PI tagging. Juga sama caranya, kita select objek terlebih dahulu, enter, lalu kita pick point, dan lalu oke. Nah, lalu kita pergi ke annotate. Kita pergi ke annotate, lalu kita klik add label, lalu pilih yang add label ini, alignment label. Nah, di sini label tag-nya pilih yang multiple intersection point, lalu pada point label style-nya pilih di sini kita pilih yang standar. Lalu setelah itu kita pilih yang ke ini, arah tanda bawah ini kita pilih yang create new. Nah, maka muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa beri nama terlebih dahulu PI tagging. Nah, setelah itu pindah ke menu layout. Ini kita hapus semua terlebih dahulu. Jika sudah, kita pilih yang ini, sebelahnya tanda A plus kita pilih, lalu kita pilih yang blok. Nah
namanya kita ubah menjadi frame. Lalu pada block name kita klik tanda titik 3 ini. Nah, di sini kita pilih yang PA tagging. Kita cari ini frame PA tagging, lalu oke. Lalu kita pindah lagi di sini, kita pindah ke teks. Nah, di sini kita namai terlebih dahulu PI number, lalu kita ganti anchor komponennya, pilih yang frame. Anchor pointnya juga diganti ke middle center. Nah, pada teks height-nya ini juga mau saya ubah menjadi 2,5. Lalu pada konten ini kita klik tanda 3 ini. Nah, maka muncul seperti ini. Lanjut, propertiesnya ini kita ganti menjadi PI index, alinyaman PI index. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu, lalu klik tanda panahnya. Nah, jika sudah, lalu kita oke, dan Y offsetnya juga diganti menjadi negatif 2,5. Lalu kita pindah lagi ke blok. Namanya kita ganti sekarang without. Lalu pada blok height-nya juga diganti menjadi 10. Lalu blok name-nya kita klik, kita pilih yang titik 3. Nah, lalu kita ganti ke without PI tagging. Nah, ini. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita coba cek terlebih dahulu. Caranya klik icon ini. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu ya. Mulai pertama komponen, lalu ke frame, ini kita, lalu PI, dan yang terakhir without. Lalu kita klik OK dan OK lagi. Lalu kita bisa add. Lalu kita coba select alignment-nya. Nah, ini sudah muncul. Kita coba lagi yang sebelah sini. Lalu kita bisa close. Nah, demikian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.